Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ufin Nurrahma dengan NIM 23810701114 kelas 5D PGMI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis kasus pembelajaran IPS yang berkaitan dengan penerapan pembelajaran kontekstual berbasis lingkungan lokal di Madrasah Ibtidaiyah. Kasus yang dianalisis terjadi di sebuah MI yang berada di daerah pesisir dengan lingkungan yang kaya akan aktivitas nelayan, tambak ikan, serta pengelolaan hasil laut. Namun, guru IPS mengalami kendala karena materi dalam buku paket lebih berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan, yang kurang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Melalui presentasi ini, saya akan membahas pentingnya pembelajaran IPS yang kontekstual bagi perkembangan siswa MI, serta merancang skenario pembelajaran menggunakan pendekatan CTL yang relevan dengan konteks lokal daerah pesisir. Pembelajaran IPS kontekstual berbasis lingkungan pesisir. Pentingnya pembelajaran IPS kontekstual. Pentingnya IPS yang kontekstual dan berbasis lingkungan lokal sangat penting bagi perkembangan siswa Madrasah Ibtidaiyah. Hal ini berkaitan erat dengan karakteristik siswa MI yang berada pada tahap operasional konkret, yaitu tahap perkembangan di mana siswa lebih mudah memahami konsep apabila dikaitkan dengan pengalaman nyata yang mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dampak perkembangan kognitif. Dari aspek perkembangan kognitif, pembelajaran IPS kontekstual membuat siswa memahami konsep secara lebih mendalam dalam mengaitkan materi kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam dalam aktivitas nelayan dan tambak ikan di sekitar sekolah. Siswa tidak hanya menghafal istilah tetapi memahami maknanya secara nyata. Sebagai contoh, siswa dapat memahami konsep produksi melalui kegiatan nelayan saat menangkap ikan, distribusi melalui proses penjualan hasil laut ke pasar, dan konsumsi melalui penggunaan ikan sebagai bahan makanan sehari-hari. Dengan cara ini, konsep IPS menjadi lebih konkret dan mudah dipahami oleh siswa. Pembentukan sikap sosial dan ekologis. Selain aspek kognitif, pembelajaran berbasis lingkungan lokal juga berperan dalam pembentukan sikap sosial dan ekologis siswa. Melalui pembelajaran IPS yang kontekstual, siswa dapat belajar menghargai profesi nelayan sebagai bagian penting dari kehidupan masyarakat pesisir. Siswa juga belajar tentang pentingnya kerjasama dalam masyarakat serta menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian laut. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran IPS, yaitu menanamkan nilai-nilai sosial, moral, dan kewarganegaraan sejak usia dini. Meningkatkan motivasi dan makna belajar. Ketika materi pembelajaran relevan dengan kehidupan siswa, maka motivasi belajar akan meningkat. Siswa merasa bahwa apa yang mereka pelajari memiliki manfaat nyata dan dekat dengan realitas mereka. Akibatnya, pembelajaran IPS menjadi lebih bermakna dan tidak hanya berorientasi pada hafalan. Dampak jika pembelajaran tidak kontekstual. Sebaliknya, apabila pembelajaran IPS tidak kontekstual dan hanya bergantung pada buku paket yang tidak sesuai dengan lingkungan siswa, maka pembelajaran akan bersifat abstrak, membosankan, dan kurang bermakna. Hal ini dapat menyebabkan siswa menjadi pasif serta sulit mengaitkan konsep IPS dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran IPS kontekstual bukan sekadar pilihan metode, tetapi merupakan kebutuhan penting dalam pembelajaran di MI. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah contextual teaching and learning. Pendekatan ini dipilih karena CTL menanamkan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa. Melalui CTL, siswa belajar tidak hanya dari buku, tetapi juga dari pengalaman langsung yang mereka jumpai di lingkungan sekitar, seperti aktivitas nelayan dan pengelolaan hasil laut. Dengan cara ini, pembelajaran IPS menjadi lebih konkret dan mudah dipahami oleh siswa Madrasah Ibtidaiyah.
Selain itu, CTL mendorong siswa untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan pengamatan, diskusi, dan refleksi. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa aja, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan karakteristik MI. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam laut secara bijak, menunjukkan sikap menghargai pekerjaan masyarakat pesisir, dan menjaga lingkungan laut. Tujuan ini mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Skenario pembelajaran. Pada tahap pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan tanya jawab untuk menggali pemahaman siswa tentang kehidupan masyarakat pesisir. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Pada kegiatan inti, pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan tujuan komponen CTL. Siswa menceritakan pengalaman terkait aktivitas nelayan atau tambak ikan, mengamati gambar atau video tentang kegiatan ekonomi pesisir, serta melakukan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir dan mempresentasikan hasilnya, dengan guru memberikan contoh konkret sebagai modeling. Di akhir kegiatan inti, siswa melakukan refleksi terhadap hal-hal baru yang dipelajari, dan penilaian dilakukan melalui presentasi, lembar kerja, serta sikap siswa selama diskusi sebagai bentuk audit assessment. 7 komponen CTL. Dalam rancangan pembelajaran ini, saya mengintegrasikan 7 komponen utama dalam kontekstual teaching and learning. Pertama, konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuan dari pengalaman awal mereka. Misalnya, pengalaman melihat nelayan laut dan tambak ikan di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, inquiry atau menemukan. Siswa mengamati gambar atau video kegiatan nelayan dan pengelolaan hasil laut, kemudian menemukakan sendiri informasi tentang kegiatan ekonomi yang terjadi. Yang ketiga, questioning atau pertanyaan. Guru dan siswa saling bertanya untuk memperdalam pemahaman, misalnya tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat pesisir. Keempat, learning community. Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk berdiskusi dan saling berbagi pengetahuan mengenai kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Kelima, modeling. Guru memberikan contoh konkret alur kegiatan ekonomi nelayan, mulai dari melaut, menghasilkan tangkapan, hingga menjual ke pasar. Keenam, refleksi. Di akhir pembelajaran, siswa menyampaikan hal baru yang mereka pelajari dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, audit assessment. Penilaian dilakukan melalui presentasi kelompok, lembar kerja siswa, serta pengamatan sikap siswa dalam proses pembelajaran. Contoh aktivitas siswa. Pada bagian ini, siswa mengamati gambar atau video tentang aktivitas nelayan. Setelah itu, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk membahas kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan di depan kelas, dan akhir pembelajaran siswa melakukan refleksi tentang hal baru yang mereka pelajari dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPS kontekstual berbasis lingkungan lokal sangat relevan diterapkan di MI, khususnya di daerah pesisir. Pendekatan CTL menjadikan pembelajaran lebih bermakna, aktif, dan sesuai dengan karakter siswa. Sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah, saya menyadari bahwa guru tidak hanya berperan menyampaikan materi, tetapi juga mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Melalui pembelajaran IPS, guru dapat menanamkan sikap sosial dan kepedulian ekologis sejak dini. Untuk kesimpulannya, pembelajaran IPS yang kontekstual dan berbasis lingkungan lokal memiliki peran penting dalam membantu siswa MI memahami materi secara lebih bermakna.
Dengan mengaitkan pembelajaran pada realita kehidupan masyarakat pesisir, siswa tidak hanya berkembang secara kognitif, tetapi terbentuk sikap sosial, kepedulian lingkungan, serta motivasi belajar yang lebih tinggi. Pendekatan CTL menjadi solusi yang efektif karena mampu menghubungkan konsep IPS dengan pengalaman nyata siswa, sehingga pembelajaran tidak bersifat abstrak dan terlepas dari kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah, saya dituntut untuk kreatif, reflektif, dan peka terhadap konteks lingkungan peserta didik agar belajar IPS benar-benar menjadi sarana pembentukan pengetahuan, sikap, dan karakter siswa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.